Karena masih tidak percaya, paman itu merasa mustahil meskipun sudah melihat status Makoto. Dia heran kenapa Makoto bisa naik level secepat itu. Ternyata, itu karena Makoto memiliki skill 1000 times experience point. Makoto, yang merasa hebat, mulai menyombongkan diri di depan paman itu. Namun, paman memperingatkan bahwa Makoto bisa kehilangan kebebasannya jika dia terus terang menunjukkan levelnya saat ini. Mendengar hal itu, Makoto langsung panik dan meminta paman untuk berpura-pura tidak mendengar apapun soal levelnya. Paman itu malah tertawa dan berkata, "Jangan khawatir soal itu." Dia menganggap Makoto bukan orang jahat dan juga telah menyelamatkannya. Jadi dia berjanji akan merahasiakan level Makoto. Namun, Makoto malah berkata, "Terima kasih," padahal seharusnya paman yang mengucapkan itu kepadanya. Tiba-tiba, dua wanita yang merupakan teman paman itu mendekat, membuat Makoto terkejut. Dia langsung bertanya, "Apa kalian mendengar percakapan tadi?" Kedua wanita itu malah bingung dan tidak mengerti maksud pertanyaannya. Mereka kemudian bertanya kepada Makoto tentang dungeon. Karena tidak tahu apa-apa, Makoto pun kebingungan. Ternyata, siapapun yang berhasil menyelesaikan dungeon dan mengalahkan bos di lantai paling bawah akan mendapatkan hadiah sebesar 30 juta beserta bonus tambahan. Mendengar itu, Makoto langsung tertarik untuk menyelesaikan dungeon. Namun, karena tidak ingin bercerita bahwa dia sudah berada di dalam dungeon, sejak awal dungeon itu muncul, dia buru-buru pergi meninggalkan paman dan teman-temannya. Akhirnya, Makoto keluar dari dungeon dan berjalan di tengah dinginnya musim dingin. Setibanya di pusat dungeon center, Makoto langsung mengeluarkan seluruh barang yang dia bawa. Para pegawai di sana sangat terkejut melihat banyaknya barang yang dikeluarkan Makoto. Merasa bingung, Makoto bertanya kepada salah satu pegawai apakah ada yang salah. Pegawai itu menjawab tidak ada yang salah, hanya saja dia heran dengan tas yang bisa menampung barang sebanyak itu. Makoto kemudian menjelaskan bahwa tas tersebut adalah magic bag yang dia dapatkan dari hasil drop monster bernama Adamantite. Tidak peduli seberapa besar atau banyak barangnya, semuanya bisa masuk ke dalam tas itu. Mendengar hal itu, seorang pegawai wanita sangat kagum. Dia bahkan tahu tentang monster yang disebutkan Makoto dan berpikir bahwa Makoto pasti sangat kuat karena bisa mengalahkan monster itu. Karena pegawai wanita itu berbicara seperti itu, Makoto jadi panik dan meminta agar barang-barangnya segera dinilai. Saat melihat ke dalam toko, Makoto juga memperhatikan ada dungeon di sana. Pegawai wanita itu menjelaskan bahwa dungeon itu hanya dungeon tingkat rendah, tetapi sampai saat ini belum ada yang berhasil mengalahkan bosnya. Karena menganggap Makoto kuat, pegawai itu berpikir mungkin Makoto bisa mengalahkan bos di dungeon tersebut. Makoto kemudian bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menilai barang-barangnya. Pegawai wanita itu menjawab sekitar 10 menit. Mendengar itu, Makoto langsung menawarkan diri untuk mencoba dungeon tersebut. Setelah masuk ke dalam dungeon, Makoto berlari dengan sangat cepat menuju tempat bos dungeon itu berada. Sesampainya di sana, ternyata bos dungeon itu adalah Raja Slime. Makoto mencoba menangkap slime itu, tetapi gagal. Dia kemudian mencoba cara lain, yaitu menggunakan sihir Ice Magic level 10. Ternyata, sihir itu berhasil membekukan slime. Setelah itu, Makoto menendang slime tersebut dengan sangat kuat dan berhasil mengalahkannya. Slime yang mati menjatuhkan sebuah pisau kecil. Namun, entah bagaimana, level Makoto tiba-tiba naik hingga 19.000. Dia pun bingung karena levelnya hampir naik 2 kali lipat. Selain itu, Makoto juga mendapatkan skill baru bernama Flying Cloud Magic level 1. Penasaran, Makoto langsung mencoba skill tersebut. Ternyata, skill itu membuatnya melayang, tetapi hanya sedikit. Dia merasa kecewa karena berpikir bahwa skill itu bisa membuatnya terbang sendiri, tanpa harus naik pesawat. 2 hari kemudian, Makoto tiba di Provinsi Okinawa. Dia merasa sangat senang karena ada dungeon rank H di sana. Karena sudah 2 hari tidak masuk dungeon, dia sangat ingin mencoba dungeon itu. Di sana, dia mendengar orang-orang berkata bahwa dungeon rank Hako itu sangat mengerikan. Ternyata ada hadiah 30 juta bagi siapapun yang berhasil menyelesaikannya. Makoto pun berjalan menuju dungeon tersebut. Namun, saat sampai di depan dungeon, dia dihentikan oleh seorang pria. Pria itu memperingatkan Makoto agar tidak masuk ke dalam dungeon tersebut hanya karena tertarik dengan hadiah 30 juta. Dia berkata bahwa dengan rank level 66 miliknya saja, dia masih harus berlari untuk bertahan hidup di dalam dungeon itu. Pada saat yang bersamaan, sebuah helikopter tiba dan mendarat di belakang Makoto. Dari sana, muncul seorang gadis kecil yang imut bersama 3 pengawalnya.
Gadis itu menyuruh Makoto untuk menyingkir dari jalannya. Namun, Makoto hanya berdiri diam, sementara gadis itu terus berbicara kepadanya. Ternyata, gadis itu bernama Maria Feingold. Dia memiliki level 99 dan juga ingin menyelesaikan dungeon tersebut. Makoto yang mendengar hal itu merasa bahwa level 99 masih sangat kecil. Maria merasa tersinggung dan menganggap Makoto sangat tidak sopan karena mengatakan levelnya masih kecil. Karena merasa dirinya mampu menyelesaikan dungeon itu, Maria menyuruh para pengawalnya untuk menunggu di luar dan masuk sendiri ke dalam dungeon. Melihat hal itu, Makoto pun ikut masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon, Makoto tiba-tiba mendengar seseorang berteriak dan berlari ke arahnya. Ternyata, itu adalah Maria yang berlari dikejar oleh monster berbentuk babi. Melihat itu, Makoto justru merasa bingung, karena Maria sudah level 99, tetapi masih meminta tolong.